pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi formal dan komunikasi informal dari tugas komunikasi interpersonal yang sebagai dosen pengampunya adalah Bu Retno. Dan sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, terlebih dahulu saksikan video berikut ini. Deskripsimu mulu. Iya, aku malas lo Kang, itu skripsi itu nggak tahu aku harus bagaimana lagi, udah bingung aku. Itu apa namanya, menyambungkan kata-kata itu yang sulit sama saya. Ya ampun, Sambung-sambungkan aja. kamu juga gimana skripsi? Aman. Kemarin dia kan nggak kemarin. Aman aja. Mana ada. Jangan kalian sepelekan. Lu kalian sepelekan kan aman dan dikerjakan gitu loh. Harus semangat kalian. Ya udah semangat ini gimana? Kamu juga masih bimbingan kamu kan? Enggak, cuma sekali ingat proposal bangkuannya. Lanjutin lah sekarang biar cepat kelar. Jadi nanti kan tahun depan udah santai kalian. Udah nggak ada kuliah kalian kan? Iya Ada benar masih sih. ada satu lagi. Kan? Berarti nanti tahun depan kalian fokus sama kuliahnya aja nanti. Yes. Skripsi kalian udah kelar kan tenang, nggak kayak Samarang SMA itu minus pun kayaknya masih hari-hari dia ngerjain tugas, masih santai-santai aja dia ngerjain skripsinya. Dia mintanya sesuatu kan. Saya juga malas ngerjainnya, tuh bingung cari bukunya gimana. Udah ada bukunya sih, cuman membuka bukunya itu yang malas kakak. Ya tinggal buka dong, buka baca. Itu carinya itu bukan Ya semuanya dicari. ada buku itu Masa ada. buku yang mencari kamu sih? Ya dicari. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi informal merupakan suatu proses komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki suatu organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi informal juga tidak memperdulikan posisi seseorang dalam suatu organisasi. Komunikasi informal dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Nah, video yang kita saksikan bersama merupakan salah satu contoh dari komunikasi formal. Komunikasi formal itu sendiri merupakan suatu komunikasi yang didasarkan pada sistem atau hierarki dari organisasi, di mana biasanya menunjukkan posisi seseorang dalam suatu organisasi. Komunikasi formal juga harus berjalan dengan terstruktur dan harus dijalankan serta dijaga dengan baik. Seperti seseorang yang memiliki posisi dalam suatu organisasi, seseorang itu harus diperlakukan dengan baik, harus dihormati atau diperlakukan secara formal. Oleh sebab itu, setiap komunikasi yang berlangsung juga harus dengan formal. Ada beberapa perbedaan antara komunikasi formal dan komunikasi informal. Kalau komunikasi formal itu, informasi yang disampaikan resmi, tegas, dan jelas. Dan yang kedua, komunikasi yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tempat yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, komunikasi formal disampaikan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. Sedangkan komunikasi formal adalah waktu dan tempat tidak ditentukan
Dan yang kedua, tidak ada prosedur yang mengikat. Yang ketiga, tidak ada hierarki tertentu. Yang keempat, objek pembicaraannya tidak menentu. Jadi, dalam pembicaraannya dapat membahas apapun tanpa ada aturan-aturan yang berlaku. Demikian video yang telah saya presentasikan tentang komunikasi formal dan komunikasi informal. Sekian dan terima kasih.